Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Salam dari jurusan Teknik Informatika, kampus Barabai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Object Oriented Programming atau OOP. Pengertian OOP. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. OP memiliki 5 konsep, yaitu adalah class dan object, inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Yang pertama, satu class dan object. Class adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instan atau perwujudan dari kelas. Kelas bertugas untuk mengumpulkan prosedur fungsi dan variabel dalam suatu tempat. Contoh, kita ingin membuat game sederhana, di dalamnya ada kucing dan makanan. Dengan kelas, kita bisa menentukan mana variabel dan prosedur yang untuk kucing dan makanan. Kelas ini nanti yang akan kita pakai untuk membuat objek. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar, yaitu ini. Skripnya terdapat dalam satu tempat masing-masing. Dua, enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Ini bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Contoh enkapsulasi pada Java itu bisa dilihat dalam skrip berikut. 3. Abstraksi. Seperti namanya, prinsip abstrak kelas OOP adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Abstrak kelas tidak bisa diubah dan berlaku juga sebagai kerangka dalam penciptaan sebuah subclass, berperan seperti superclass yang dibahas di konsep inheritance. Suatu abstrak kelas memiliki informasi dan metode yang dapat diturunkan ke subclassnya. Kemudian seluruh subclass tersebut akan mengikuti apa saja metode turunan dari abstrak kelas tersebut. Cara membuat kelas abstrak adalah dengan memberikan kata kunci abstrak kepada kelas dan metode yang ingin dijadikan abstrak. Contohnya adalah seperti berikut. Dalam script berikut kita masukkan abstrak pada setiap kelas-kelas. Keempat, inheritance. Prinsip inheritance pada OOP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat, seperti sebuah drop-down menu yang ada di kebanyakan website, di mana semakin spesifik submenunya, semakin spesifik pula kontennya. Mungkin juga inheritance OOP, di mana semakin spesifik subclassnya, semakin sedikit pula komponen yang dapat diwarisi dari kelas tersebut. Bisa dilihat seperti berikut. Di dalam diagram berikut, contoh inheritance yaitu kita membuat program sederhana. Program yang akan kita buat untuk berfungsi untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Untuk kelas diagramnya seperti ini. Bisa dilihat. Sekarang kita buat kelas-kelasnya. Buka NetBeans dan buatlah package baru bernama inheritance dalam source package. Berikutnya buatlah kelas-kelas baru berdasarkan diagram tadi. Nah, masing-masing kelas, masing-masing file. Ini ada scriptnya masing-masing. Yaitu setelah kita coba jalankan main Java, yaitu kelas terakhir, maka hasilnya error. Kalau habis begitu, karena yang kita panggil sebenarnya adalah metode luas dan keliling milik si indok, bangun datar. Objek anak dari bangun datar belum memiliki metode luas dan keliling, akhirnya mengambil milik indoknya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat agar semua kelas anak memiliki metode luas dan keliling berbeda dari indoknya? Jawabannya adalah menggunakan metode overriding. Metode overriding dilakukan saat kita ingin membuat ulang sebuah metode pada subclass atau kelas anak. Metode overriding dapat dibuat dengan menambahkan notasi add override di atas nama metode atau sebelum pembuatan metode. Lihat masing-masing file dan kelas ada override, nanti lingkaran juga override. Nah, untuk kelas segitiga kita hanya melakukan override terhadap metode luas saja, karena untuk metode keliling segitiga memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, itu sekarang kita coba eksekusi kelas main lagi. Dan hasilnya berhasil.
Kelima, polimorfisme. Prinsip polimorfisme pada OOP adalah konsep di mana suatu objek berbeda-beda dapat diakses melalui satu interface. Sebuah objek polimorfik dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Di dalam Java terdapat dua jenis polymorphism, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Static polymorphism yang umum digunakan adalah metode overloading. Metode overloading mengizinkan kalian untuk menerapkan beberapa implementasi metode berbeda dalam kelas yang sama, namun dengan parameter yang berbeda-beda. Dalam dynamic polymorphism, sebuah kelas dapat menginput metode dari superkelasnya jika kalian menerapkan subclass tersebut. Java Virtual Machine akan selalu menggunakan metode yang sudah ditimbang. Bisa lihat dari diagram ilustrasi berikut. Metode say hello akan diwariskan ke setiap anak. Say hello, say hello, say hello, say hello. Masing-masing anak memiliki metode yang berbeda, meskipun namanya sama, yaitu say hello. Inilah polymorphism. Contoh polymorphisme. Perhatikan diagram berikut. Pada diagram tersebut terdapat kelas bangun datar yang memiliki tiga subkelas, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Setiap kelas memiliki metode yang sama, yaitu kelas dan keliling. Bisa lihat seperti berikut. Akan tetapi metode ini memiliki isi rumus yang berbeda. Mari kita coba dalam program Java, yaitu yang berbeda adalah sisi, jari-jari, alas, dan tingginya. Caranya adalah buatlah proyek baru di NetBeans, berikan nama contoh polymorphisme. Setelah itu buat package baru dengan nama bangun datar. Buat kelas-kelas baru dalam package bangun datar. Kelas pertama, scriptnya adalah sebagai berikut, dan kelas-kelas yang lain memiliki scriptnya masing-masing. Dan terakhir kelas main. Kelas yang bisa dijalankan hanyalah kelas main, karena yang memiliki metode main. Untuk menjalankannya, silahkan klik kanan pada kelas main, lalu pilih run file, maka hasilnya berhasil. Konsep exception handling. Pengertian exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Untuk itulah diperlukan mekanisme yang untuk memastikan bahwa program tetap dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Secara umum, exception handling dapat dilakukan menggunakan keyword try catch. Dan ada beberapa kata kunci lain yang bisa dilihat di sini. Try digunakan untuk menentukan bagian statement program di mana akan terjadi pengecualian. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Digunakan untuk dan catch digunakan untuk menangani kesalahan pengecualian yang terjadi. Blok catch ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa blok try. Blok catch dapat diikuti oleh blok finally. Finally digunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program. Bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian maupun tidak. Throw digunakan untuk melempar pengecualian yang terjadi, di mana throw digunakan dalam body dari code yang ada. Throws digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada bagian fungsi tersebut. Itu contoh exception handling. Contoh kode ini dapat bisa dilihat pada kode berikut. Contoh kode ini dapat menyebabkan terjadi exception pada runtime, yakni indeks yang diakses melebihi dari size yang telah didefinisikan sebelumnya. Exception seperti ini dikenal dengan sebutan array index out of bounds exception. Untuk menangani hal tersebut, exception handling dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Konsep multithreading. Pengertian multithreading. Multithreading merupakan sebuah konsep untuk dapat menjalankan task atau tugas lebih dari satu secara paralel. Sehingga dengan konsep ini, task yang banyak dan akan cepat selesai karena tidak saling menunggu untuk menyelesaikan task. Multithreading merupakan metode yang sangat membantu dalam hal komputasi maupun membuat aplikasi responsif jika digunakan secara cepat. Konsep selanjutnya adalah konsep persistence. Objek persistence adalah objek yang menyimpan status dalam penyimpanan sekunder, file basis data. Keunggulan dari objek persistence adalah data atau status yang telah disimpan dalam media penyimpanan, storage dapat diambil, restored, ketika aplikasi dijalankan kembali. Mekanisme dari objek persistent yang sangat sederhana, yaitu memberikan sebuah program kemampuan untuk membaca dan menuliskan keseluruhan objek ke dan dari standby. Konsep collection. Pengertian collection.
Collection adalah suatu objek yang bisa digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek. Kelas collection diletakkan dalam package Java util dan mempunyai dua interface utama, yaitu collection dan map. Collection terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu set, list, dan map. Set, koleksi yang tidak boleh ada duplikasi nilai. Dengan kata lain, semua value dari kelas collection yang mengimplementasikan interface set tidak boleh ada duplikasi nilai di dalamnya. Urutan maupun letak dari anggota tidaklah penting, hanya keberadaan anggota saja yang penting. List digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek berdasarkan urutan masuk, berderet, dan menerima duplikat. Map adalah untuk menyimpan objek. Pada map perlu spesies objek, yaitu key yang bersifat unik dan nilai yang disimpan. Konsep GUI. Pengertian GUI, Graphical User Interface. Pada dasarnya, bahasa pemrograman Java hanya dikenal dengan Java Console, yang dimana program Java ini hanya dapat dijalankan pada konsol saja. Kemudian semakin lama Java semakin berkembang hingga terciptanya Java GUI, Graphic User Interface. Graphical User Interface atau GUI adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasis GUI. Tujuannya adalah untuk mengembangkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Kalau dilihat dari pengertian GUI secara umum adalah interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan akan diperlihatkan dalam modus grafik. Contoh implementasi GUI Essential adalah pengesistem operasi Microsoft Windows. Contoh Java GUI. GUI dalam Java terdapat tombol dan interface. Kelebihan dan kekurangan OP. Kelebihan OP: 1. Maintenance program lebih mudah. Programmer lebih mudah dalam membaca dan memahami skrip program yang ditulis dengan melihat dokumentasi program. 2. Update program lebih mudah. Update fitur pada program menjadi salah satu hal yang wajar kita ditemui. Dengan program yang dibangun dengan konsep OOP, programmer bisa dengan mudah menambahkan fitur-fitur baru yang ada pada program yang dengan mudah. 3. Proses development lebih cepat. OOP memiliki banyak support library objek yang bisa digunakan kembali, sehingga proses development bisa berjalan lebih cepat. 4. Cost lebih rendah. Proses development yang cepat tentu akan membuat cost menjadi lebih hemat. 5. Script program lebih rapi dan dapat digunakan berulang. Kelebihan terakhir, skrip program yang dibuat bisa lebih rapi dengan lebih pendek. Skrip yang ada pun bisa digunakan berulang hanya dengan memanggil modul yang ada. Kekurangan OOP. 1. Kompleks untuk dipelajari. Program OOP memiliki beberapa konsep yang perlu diketahui dan seperti encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Ukuran program OOP lebih besar. Ukuran program yang dihasilkan oleh OOP lebih besar dibandingkan program yang dikerjakan menggunakan POP. Pemrograman berbasis prosedur atau dikenal dengan prosedural. Runtime program OOP lebih lambat. Karena ukurannya yang lebih besar, program OOP memiliki runtime lebih lambat dibandingkan dengan program prosedural. Tidak semua masalah bisa diatasi dengan OOP. Tidak semua program bisa dikerjakan dengan OOP. Ada beberapa program yang lebih cocok menggunakan prosedural atau programming style lainnya. Kenapa kita harus menggunakan OOP? Mungkin ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Kenapa menggunakan OOP? Padahal tanpa OOP kita tetap bisa membuat program kan? Mana jawabannya dengan menggunakan OOP kita bisa meminimalisir bug program dan membuat script coding bisa tertata dengan lebih rapi. Selain itu, OOP dipilih karena bisa memangkas waktu pembuatan program yang lebih cepat daripada menggunakan cara lama. Untuk urusan maintenance dan pengembangan OOP lebih mudah karena programnya tertata rapi. Rangkuman dari apa saja yang saya pahami dalam OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Metode pemrograman yang satu ini sangat berorientasi pada objek. Dalam bahasa Indonesia, padanan istilah untuk OOP adalah PBO. Pemrograman berorientasi objek. Tujuan OOP adalah untuk memudahkan pengembangan suatu program aplikasi. OOP memiliki berbagai variabel dan fungsi yang dikemas dalam objek dan kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi untuk membuat sebuah program. Terdapat beberapa komponen dalam OOP, yaitu kelas, objek, enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, inheritance, dan polymorphisme yang memiliki tugasnya masing-masing. Walaupun OOP kompleks untuk dipelajari, maintenance dan update programnya lebih mudah karena skrip program yang lebih rapi. Hal tersebut juga mengakibatkan cost yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem prosedur. Namun, hal-hal tadi bisa mengakibatkan kekurangan pada metode OOP itu sendiri, yaitu
program yang lebih besar dan konten pemrograman yang lebih lambat, dan juga tidak semua masalah yang dapat diatasi dengan OOP. Ada beberapa program yang memang lebih cocok menggunakan prosedural atau programming style lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.